ternyata kegiatan seperti itu sudah ada sejak zaman pergerakan nasional. Nah, mungkin teman-teman udah tahu belum mengenai organisasi sekularisme ini? Nah, kalau belum mungkin langsung saja kita panggil narasumber kita, yaitu Kak Alia dan juga Kak Fatin. Beri tepuk tangan. Kak Fatin. Narasumbernya aja. Ya, selamat pagi Kak Alia dan Kak Fatin. Apa kabar? Ya, di sini saya akan bertanya-tanya bisa mengenai organisasi sekularisme gitu. Dan juga ada beberapa pertanyaan yang muncul gitu kan. Nah, ya lanjut ya, kita akan ada talk show kali ini, ada video nih dari narasumber, yaitu mengenai organisasi sekularisme. Halo semua, saya Fatin ini dan saya kawan. Kami dari kelompok 7 mata kuliah sejarah Indonesia masa pergerakan nasional. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami Nah, menurutmu apa sih organisasi sekuler itu? Nah, itu dia ya cuplikan video dari organisasi sekularisme. Nah, untuk Kak Fatin, mengenai organisasi sekularisme ini kan ada banyak gitu kan, ya kan? Nah, mungkin masyarakat dan juga para mahasiswa ini yang awam masih belum tahu nih mengenai organisasi sekularisme ini. Nah, apa sih yang dimaksud dengan organisasi sekularisme ini dan bagaimana gitu awal pemicunya dari organisasi ini? Sebenarnya apa ya? Organisasi sekuler ini adalah organisasi yang memisahkan antara urusan agama dan urusan politik gitu. Dan organisasi yang tidak berafiliasi dengan agama yang tertentu dan tidak menjadikan agama sebagai dasar ideologi. Kalau ditanya pemicu awalnya itu, organisasi sekuler ini bisa dibilang karena adanya pengaruh barat atau pengaruh luar yang kuat, termasuk dengan adanya ide-ide sekularisme dengan mendorong munculnya pemikiran kritis terhadap agama dan masyarakat. Dan itu juga ada modernisasi yang karena dengan seiring berjalannya waktu gitu, masyarakat mulai mempertanyakan tentang agama dalam kehidupan publik ini. Mereka menginginkan gitu sistem pemerintahan yang lebih adil, rasional, dan yang tidak didominasi suatu agama. Ya, tapi mengenai organisasi sekularisme ini, ada nggak sih organisasi yang terlibat di dalam pergerakan nasional Indonesia dan juga fokusnya itu pada kepentingan agama dan juga politik itu? Gimana menurut Kak? Pada masa pergerakan ini kan ada ya, tadi seperti sudah dijelaskan juga bahwa adanya organisasi yang berbasis sekuler gitu, dengan tujuan yaitu tadi memisahkan antara kepentingan agama dan kepentingan politik. Kalau ditanya ada enggak, ya pasti ada ya, yaitu organisasi sekuler yang muncul ini adalah Serikat Islam Akhirul B yang berbasis di Priangan, Jawa Barat. Juga ada Partai Komunis Indonesia
Indonesia atau PKI, dan ada juga radikal konsentrasi dan gerakannya, di mana gerakan radikalisme ini mencapai puncaknya ketika meletusnya pemberontakan PKI pada tahun 1925. Ya. Tapi munculnya Syarikat Islam atau Abdeling BI dan juga PKI serta radikalisme ini, gimana sih tanggapan gerakan organisasi sekuler di Indonesia ini, dan juga kenapa mereka bisa berkembang gitu di sekitar lingkungan masyarakat? Ya, menurut saya pergerakan organisasi sekuler ini di Indonesia pada tahun 1927 mengalami perkembangan signifikan. Salah satu contohnya, salah satu organisasi sekuler contohnya yang muncul pada saat itu adalah Partai Komunis Indonesia atau yang disebut PKI, yang terlihat dalam pemberontakan terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pemberontakan PKI ini terjadi di Sumatera Barat gitu, pada malam pergantian tahun pada 1 Januari 1927, di mana pasukan PKI menyerang kantor polisi gitu dan melakukan serangkaian tindakan pemberontakan gitu. Pemberontakan ini membuat Belanda semakin waspada dan semakin takut terhadap gerakan komunis di Indonesia ini dan kelompok, dan munculnya aliran yang tidak jelas takarannya gitu, yang mempengaruhi para pejuang pergerakan nasional selain PKI. Organisasi sekuler yang turut berperan adalah si Abdeling BI ini yang berbasis di Priangan, Jawa Barat. Organisasi ini juga terpengaruh gitu oleh komunis dan bertujuan untuk menjalankan ketentuan agama Islam secara murni. Meskipun SI Pusat gitu menolak dengan hubungan dengan Abdeling BI ini, namun tokoh-tokoh seperti Cokro Minoto dan Sosro Pardono ini tetap gitu mendukung gerakan Abdeling BI ini. Pergerakan organisasi sekuler seperti Abdeling BI dan PKI pada periode tersebut mencerminkan kondisi sosial dan politik yang memungkinkan gitu masyarakat turut serta dalam gerakan radikal itu. Ya. Tapi pergerakan nasional ini seperti Syarikat Islam, Syarikat Islam atau Abdeling ini, dan juga PKI serta radikal ini, apa yang membedakan organisasi sekuler ini dengan organisasi yang lain? Gimana kalian? Ya, yang pasti membedakan antara organisasi lainnya dengan organisasi Syarikat Islam Abdeling B atau PKI yang ikut organisasi sekuler ini, yang pasti itu fokusnya antara memisahkan kepentingan agama dengan kepentingan politik. Dan juga kalau gerakan organisasi sekuler ini menonjolkan prinsip-prinsip sekuler dalam organisasinya gitu. Sedangkan kalau organisasi lain mungkin memiliki orientasi yang lebih religius atau berbasis agama dalam memperjuangkan nasionalismenya. Ya kan sebelumnya sudah dijelaskan ya mengenai puncak radikalisme ketika meletusnya pemberontakan PKI yang pertama. Nah, kenapa mereka melakukan hal itu, dan kenapa mereka melakukan pemberontakan tersebut? Menurut pendapat saya, penyebab terjadinya gerakan sekuler pada 1927 itu tidak disebutkan secara jelas ya. Namun hasil mini riset, hasil pembelajaran saya itu, terutama saya berlaku kenapa gitu hingga terjadinya pemberontakan seperti ini merupakan respon terhadap kondisi politik dan sosial pada saat itu,
yang kemudian memicu terjadinya pemberontakan dan perlawanan terhadap pemerintahan kolonial Belanda itu. Ya. Nah, kan pemberontakan tersebut kan terjadi di Sumatera. Nah, bagaimana sih kejadiannya itu, Bang? Selain di Sumatera, ada juga tuh pemberontakan di titik-titik Indonesia, seperti yang tadi disebutkan Sumatera Barat yang biasa disebut itu pemberontakan Sulungkang. Nah, itu selain itu ada di Pulau Jawa yang seperti Banten, Jakarta, dan Priangan gitu, dan menyebar ke daerah-daerah terpencil di Jawa Tengah. Nah, ada juga di Papua Selatan, lebih tepatnya itu di Boven Digul. Nah, untuk kejadiannya mungkin saya ambil satu contoh ya, yaitu di Banten. Nah, di Banten ini pemberontakan terjadi pada 12 November 1926 yang dipimpin oleh Kiai Haji Tubagus Ahmad Khatib. Nah, serangan pertama itu terjadi di Labuan, lebih tepatnya di rumahnya asisten Wedana. Nah, serangan itu tuh berhasil ditawannya asisten Wedana Mas Wiryadi Kusumo dan keluarganya, juga melumpuhkan polisi yang menjaga di sana. Nah, selain itu juga ada lanjut ke rumahnya Haji Ramal yang dijaga oleh 3 polisi, dan di situ juga dilumpuhkan juga. Dan selanjutnya itu PKI itu bergerak ke Menes, dan sasaran mereka itu di daerah rumahnya Wedana Raden Parta-Diningrat. Nah, sebanyak 400 orang itu dikerahkan untuk menyerang rumahnya Wedana Raden Parta-Diningrat ini. Nah, dan itu berhasil dilumpuhkan juga oleh PKI. Kemudian berlanjut menyerang ke rumahnya Benyamin, yang dimana Benyamin ini adalah seorang pengawas kereta api. Nah, sama Benyamin juga berhasil dilumpuhkan oleh rombongan pasukan PKI ini. Nah, kemudian pada 14 November 1926 itu kan PKI itu selanjutnya itu PKI itu mau ke Labuan. Namun serangannya itu digagalkan oleh pemerintah kolonial Belanda gitu, karena dicegah duluan di Padang. Nah, pertemuan ini PKI itu berhasil dipukul mundur gitu, digagalkan. Kemudian setelah itu polisi telah melakukan 64 kali penangkapan di Banten dalam periode 13 November sampai 8 Desember. Ini tuh polisi dapat menangkap 916 orang. Tapi dari banyaknya penjelasan yang dipaparkan tadi, ada nggak sih dampak dari pemberontakan PKI terhadap pergerakan YSU itu? Gimana? Pasti ada dampaknya. Pasti seperti pertama ya, pertama saya itu pemerintahan Hindia Belanda membubarkan PKI, dan yang kedua pemimpin PKI itu ditangkap oleh pemerintah Hindia Belanda dan sebagiannya melarikan diri ke luar negeri. Kita tahu di mana luar negeri, dimanapun. Yang ketiga itu ada hubungan kaum komunis Hindia Belanda dan partai komunis Belanda sudah mulai renggang sama Indonesia gitu. Dan juga ada kaum komunis berselisih gitu dengan umat Islam di Indonesia. Itu sih. Jadi ada perselisihan. Dari dampak pemberontakan PKI tersebut, ada nggak menurut kalian dampak dari organisasi aliran sekularisme ini terhadap
dampak terhadap masa pergerakan nasional itu sendiri itu ada seperti meningkatkan jumlah organisasi pergerakan. Nah, di mana pada masa pergerakan nasional kan banyak munculnya organisasi pergerakan sebagai akibat dari lahirnya kelompok-kelompok terpelajar, di mana cara organisasi ini bisa dilihat dari ideologi. Nah, selain itu juga ada mendorong terbentuknya organisasi baru, karena pada saat pemberontakan PKI yang gagal itu kan membuat kelompok nasionalis sekuler untuk mencari bentuk organisasi politik yang baru yang dapat bergerak mencari massa untuk aksi-aksi menentang pemerintah melalui gerakan massa sadar politik. Ini juga dari sini tuh dapat meningkatkan kesadaran politik. Organisasi sekuler pada masa pergerakan nasional ini berusaha memisahkan antara kepentingan politik dan agama, dan itu tuh mendorong munculnya kesadaran masyarakat terhadap politik dan terjadinya penindasan terhadap perjuangan kemerdekaan gitu. Padahal pada masa itu kan para tokoh sedang berjuang untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya, beri tepuk tangan dulu dong buat narasumber kita. Ya, meskipun ada banyak ya berbagai perbedaan di antara organisasi sekularisme ini, mereka semua berbagi komitmen yang sama untuk pemisahan agama dan juga negara. Mereka percaya bahwa sekularisme ini merupakan hal yang penting untuk melindungi kebebasan beragama dan juga masyarakat yang adil dan juga inklusif. Nah, mungkin muncul di benak kalian gitu kan, pertanyaan yang akan ditanyakan gitu pada narasumber. Mungkin saya buka pertanyaan gitu kan untuk audiens. Silakan, ada yang bertanya. Tanya dong. Ya, silakan kemudian. Tadi kan udah disebutin ya banyak gitu dampak yang merugikan gitu bagi bangsa Indonesia dengan adanya organisasi sekuler ini. Nah, sebenarnya apa mereka hanya membagikan atau memberikan kerugian bagi bangsa, atau ada sisi positifnya gitu dari organisasi sekuler itu sendiri dengan di masa pergerakan zaman itu? Ada yang bertanya? Ya, silakan. Bertanya terkait PKI. Kan PKI ini awalnya dipengaruhi oleh organisasi ISDP ya, yang dipelopori oleh Smith. Lalu dalam penerapan itu organisasi ini melenceng nggak sih dari tujuan awalnya Smith ini? Iya sih. Ya, silakan. Saya ingin bertanya
dan berkaitan dengan organisasi skala ketiga. Di sini terdapat dari beberapa sumber. Jadi pemberontakan PKI dalam jangka waktu dari tahun 1926 sampai 1927 di Sumatera Barat terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda, dan kira-kira itu tuh pemberontakannya terjadinya kapan? Nah, di Sumatera Barat itu. Dan di mana letak detail daerahnya gitu. Oke, pemberontakan. Terima kasih kepada saya. Yang mohon waktunya ya kepada audiens untuk kasih waktu gitu kan pada narasumber dan jawaban.
1926 sampai 1927 di Sumatera Barat terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda berlangsung pada tanggal berapa itu nama apa letaknya itu titiknya. Pemberontakan PKI ini di Sumatera Barat tadi kan sudah dijelaskan di Sumatera Barat terhadap kolonial Hindia Belanda berlangsung pada malam pergantian tahun baru 1 Januari di Silungan tersebut di Sumatera Barat dan sekitarnya itu sih menurut saya. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya. Kalau saya tahu bang. Oke saya. Kalian yang menjawab pertanyaan Pak Fauzan. Tadi kan pertanyaannya itu ada nggak sih sisi positifnya dari gerakan organisasi sekuler ini? Nah, tadi kan sudah disebutin ya, ada meningkatkan jumlah organisasi pergerakan. Nah, dari situ kan mulainya bertambahnya organisasi-organisasi pergerakan, karena kan dijelaskan tadi pada saat pemberontakan PKI kan membuat kelompok nasionalis sekuler itu mau mencari organisasi politik baru yang bisa bergerak untuk aksi-aksi menentang pemerintah melalui gerakan sadar politik. Selain itu juga meningkatkan kesadaran politik, kan? Itu sisi positifnya. Selain itu juga dari organisasi ini dapat mengurangi jumlah manusia masyarakat yang menyalahgunakan agama sebagai alat untuk politik gitu. Jadi ini ya dari sisi fungsinya tuh apa tadi tentang meningkatkan kesadaran politik di arah yang baru kan maksudnya. Selain itu berarti nggak ada sisi positifnya sama sekali. Mungkin dari sisi dari sudut pandang beda gitu, perbedaan sudut pandang memandang organisasi yang semacam itu. Udah kali ya. Ya untuk mau jawab pertanyaan Risma ya. Tadi kan pertanyaannya awalnya kan PKI dimulai oleh SBB ya, SBI. Nah dalam peranannya itu melenceng nggak sih dari tujuannya gitu ya? Nah PKI ini kan didirikan itu awalnya itu sebagai organisasi komunis yang berfokus pada tujuan-tujuan sosial dan politik, gitu kan? Nah, seperti menentang imperialisme dan kapitalisme gitu, serta mempromosikan kesadaran politik di antara para
Nah, dalam penerapannya ternyata PKI ini melenceng dari tujuan awalnya dan mengalami beberapa perubahan tujuan dan strategi. Nah, PKI ini mulai bergerak lebih jauh ke arah komunisme, kayak mau menggantikan Pancasila dengan komunisme. Tuh. Adanya dan mengajak masyarakat itu untuk melakukan pemberontakan, dan itu kan mulai melenceng ya. Jadi Ya, mungkin talk show kali hari ini mencukupkan ya untuk kalian dan juga Kak Fatin, terima kasih, dan juga untuk para audiens juga terima kasih sudah mendengarkan dan juga bertanya gitu kan. Nah, kesimpulan dari talk show hari ini yaitu dengan bangkitnya semangat Islam, lahirnya pula semangat perlawanan terhadap penjajah. Hal ini terlihat dari perang Diponegoro, perang Mongondo, dan juga Pangeran Kasari. Dan itu juga sejak munculnya proyek di tahun 1602, sekularisme pasar mulai terjadi dalam bentuk monopoli dan juga praktik korupsi, sehingga merupakan dalam konteks muamalah dan lemahnya mental para pejabat lokal yang membuat Belanda mudah memasukkan budaya Eropa sebagai kiblat modernitas. Mungkin cukup hari ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi serahkan dulu. udah Pak. Baru ya? Udah dari di drive Pak. Naskah presentasinya nggak ada. Media presentasi apa? Masih hanya daunnya. Media presentasi ini ya. Yang lain juga nggak ada. Silakan saya berikan waktu setengah jam untuk melakukan bahan presentasi ini. Dalam bentuk tanpa presentasi mulai dari sekarang sampai masuk ke program masing-masing. Yang belum ada laporannya juga selesai hari ini. Kalau teknisnya ini. Untuk besok tidak ada presentasi baca teks ya. Baca teks langsung keluar.